Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik berupa salat dan yang lainnya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Melajari perkara-perkara yang diwajibkan, disunahkan untuk kita amalkan, dan mempelajari perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah untuk kita hindari dan untuk kita jauhkan. Dan kita kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi taala alaihi. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-8, yaitu aklu malil yatim, dosa memakan harta anak yatim. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pembahasan al-kabiratut tasi'ah, dosa besar yang ke-9 yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa huwa al-kadhibu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berdusta al-kadzib maknanya adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu al-kadzib, mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya berbohong atau berdusta, sebuah kata yang mafhum, yang sudah bisa dipahami oleh setiap orang. Dan berdusta al-kadzibu merupakan salah satu di antara dosa besar. Berdusta, baik berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdusta kepada selain kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi berdusta merupakan salah satu di antara dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah disebutkan
Ya, dan ini ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillahi ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan. Siapa orang-orang yang membuat kedustaan? Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berdusta, dan ini sebenarnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang yang suka berdusta, dikatakan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wailun likulli affakin athim. Wailun. Jadi dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-7 Allah berfirman, wailun likulli affakin athim. Binasalah, celakalah, wailun. Dan ulama yang lain mengatakan maksud atau makna dari wailun adalah wadin finari jahannam, yaitu satu lembah di neraka jahannam. Ya, lembah di neraka jahannam likulli affakin athim, bagi setiap orang yang berdusta, orang yang suka berdusta, dan orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Affak adalah kadzib, ya, kadzab, ya, athim orang yang suka berbuat dosa. Ini ancaman dari Al-Qur'an, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahwasanya berdusta kepada manusia biasa, kepada orang lain, itu adalah salah satu di antara sifat munafik. Salah satu di antara sifat munafik. Ya. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya. Idza hadatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Kemudian idza wa'adha akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan amanah dia tidak amanah, dia mengkhianati amanah yang diberikan. Ini 3 tanda orang munafik, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada 3 tanda ini atau salah satu di antara, ya, 3 tanda ini, ya, kalau ngomong bohong, ya, kemudian kalau berjanji dia enggak menepati, ya, apabila diberikan amanah dia mengkhianati amanah, enggak amanah. Ini ciri-ciri orang munafik, ya, ciri-ciri orang munafik. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah an-nifaqul amali. Tetapi nifak ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, hanya saja termasuk dosa besar, ya. Adapun nifak i'tiqadi, nifak yang berupa keyakinan, seseorang dia, ya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, keislaman, ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semuanya sepakat, ya, ana rasa semuanya sepakat bahwasanya bohong, dusta itu termasuk perbuatan dosa. Ya, sepakat. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau menyebutkan al-kadzibu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah.
wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdun wa innama sya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dzalika. Kata beliau, berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kekufuran, ya, termasuk kekufuran yanqulu anil millah. Berarti orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan Nabi. Jadi bukan berdusta kepada Nabi ya, tetapi berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur yang menjadikan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Misalnya ya, misalnya seseorang mengatakan Rasulullah SAW bersabda seperti ini, padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda, tidak pernah menyebutkan hadis ini. Ya. Jadi hadis-hadis yang palsu. Ini berdusta dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hukum ini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan di dalam hadisnya. Ini berdusta kepada Nabi atau atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan hadis-hadis yang berisi tentang ancaman ya dan balasan bagi orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, berdusta mengataskan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdun. Tidak diragukan lagi bahwasanya sengaja melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah kufur, sebuah kekufuran yang murni. Ya. Jadi yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar dosanya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ya, dosa besar. Apa bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya adalah mengatakan ini halal, ini haram, padahal ini perkara yang haram dikatakan apa? Halal. Ya, mengatakan ini haram, padahal itu halal, dan seterusnya. Karena perkara mengharamkan dan menghalalkan itu adalah perkara syariat. Itu namanya tasyri', membuat syariat. Membuat syariat, dan ini termasuk perkara dosa besar. Berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahisha, perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal baghya, dan perbuatan buruk melampaui batas, wal ithma, dan perbuatan dosa tanpa ada alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah telah mengharamkan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kepada kalian
mengucapkan sesuatu yang tidak kalian ketahui dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bicara di dalam masalah agama, mengatakan ini halal padahal haram. Ya riba, halal. Ya karena dia mainnya riba. Ya, judi halal. Ya. Perkataan seperti itu. Ya. Atau menghalalkan apa yang haram, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghalalkan apa yang haram. Ya. Seperti apa? Seperti mengatakan ini padahal boleh, ya itu tidak boleh. Ini termasuk tahrim dan tahlil, dan ini termasuk perbuatan dosa besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengatakan Allah ya mengatakan seperti ini padahal Allah berfirman seperti itu padahal tidak. Maka termasuk berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tafsir sebuah ayat dengan pendapatnya sendiri. Menafsirkan sebuah ayat dengan ra'yunya. Ya, bukan dengan apa? Dengan tafsiran yang benar. Kan tafsir yang benar itu apa? Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Satu ayat yang mujmal ini ditafsirkan, terkadang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya, di dalam Al-Qur'an. Kemudian tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada penjelasannya, maka penjelasannya dengan apa? Aqwalus sahabah. Ucapan para sahabat. Ya, kalau tidak ada, maka tafsirnya menurut para ulama tabi'in. Ya, baru kemudian yang kelima adalah tafsir dengan menggunakan bahasa Arab. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya. Ya. Nah, ketika seseorang menafsirkan seudelnya sendiri, menafsirkan semaunya sendiri, ya. Nah, ini berbahaya. Termasuk apa? Termasuk dalam kategori mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ketahui. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Barang siapa yang dia berkata tentang Al-Qur'an, berkata tentang ayat dalam Al-Qur'an, ya ayat ini ya maksudnya begini, tanpa nukilan dari ayat yang lain, tanpa penjelasan dari ayat yang lain, tanpa penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa penjelasan dari sahabat Nabi, maka kemudian tiba-tiba tafsirannya benar, kebetulan benar, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah di dalam metode menafsirkannya. Bisa jadi saat itu dia benar karena main tebak-tebakan, tapi di suatu saat ya dia akan salah, banyak kesalahannya. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Kenapa? Ya, berbicara di dalam masalah agama harus dibangun di atas ilmu. Ya, termasuk berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-yamin al-ghamus, termasuk dosa besar. Al-yamin al-ghamus. Apa al-yamin al-ghamus? Ya, sumpah palsu, sumpah dusta. Kalau orang bersumpah kan apa? Dengan menyebut nama Allah, bukan saya bersumpah. Kalau bersumpah itu enggak nama Allah. Ya, tapi kalau demi Allah, nah itu saya bersumpah. Ya, saya telah melakukan ini. Ya, saya telah melakukan ini, padahal dia tidak melakukan. Ya, maka dia berbuat dosa. Biasanya, ya, sumpah itu di depan hakim. Ya, untuk apa? Untuk ya membuktikan bahwasanya dia tidak berkata atau tidak melakukan perbuatan, ya, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak melakukan perbuatan itu, maka diminta untuk bersumpah di depan hakim dengan menyebut
Allah, demi Allah, ya, demi Allah. Ya. Nah, kalau seandainya ada perselisihan di antara dua orang, si fulan punya hutang belum bayar, ya misalnya nilainya besar, ya nilainya besar 50 juta misalnya, belum bayar, ya. Maka kemudian apa? Orang yang berhutang dia nggak mengakui, enggak, saya tidak punya hutang, saya tidak punya hutang, ya. Maka kemudian yang menghutangi ini apa? Mengangkat perkara ini ke pengadilan, ke mahkamah, ke hakim. Maka nanti hakim akan minta apa yang pertama? Bukti. Ada bukti enggak? Ya, ada bukti enggak? Atau saksi? Ya. Kalau misalnya ada bukti, maka orang yang berhutang wajib wajib untuk membayar. Kalau nggak bayar nanti urusannya dengan pengadilan. Namun kalau seandainya orang yang menghutangi ini tidak membawa bukti, maka kemudian hakim meminta kepada orang yang berhutang untuk bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ya, saya tidak berhutang. Dan itu yang tahu hanya antara yang menghutangi dan yang dihutangi dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghutangi ini menuntut. Tapi kalau hakim berdasarkan apa? Zahirnya. Kalau nggak ada bukti maka bersumpah. Yang bersumpah adalah orang yang berhutang. Kalau sumpahnya benar, ya, jadi hakim akan memutuskan dengan sumpah. Kalau dia bersumpah saya nggak punya hutang, maka sudah dibebaskan. Adapun benar atau tidaknya itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdusta dengan sumpahnya itu, maka dia al-yamin al-ghamus, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ada enggak di zaman kita nih, ya, sesuatu yang haram dihalalkan? Banyak, ya, banyak orang yang ngikutin hawa nafsu, ya, meskipun nah ini hukumnya kalau seandainya dia tidak meyakini kehalalannya terhadap yang haram, maka dosa besar. Namun kalau seandainya dia meyakini yang haram itu menjadi halal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Atau mengharamkan yang halal. Kalau menghalalkan yang haram banyak. Kalau menghalalkan yang mengharamkan yang halal jarang, ya. Ada yang jarang mengharamkan yang halal. Ada enggak? Kaum muslimin jarang. Yang ada apa? Menghalalkan yang haram. Berbagai cara dia halalkan, ya. Enggak memandang antara halal dan haram. Nyari yang haram aja susah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang, artinya kalau nyari yang haram susah itu apa? Banyakan yang halal. Banyak yang halal, ya. Haram susah, berarti apa? Adanya halal. Kecuali nyari yang halal sekarang susah, berarti adanya yang haram. Ya. Ini kata para ulama, berdusta atas Nabi ini ada dua pendapat, ya. Yang pertama mengatakan kafir, dan ini pendapatnya, ya, Al-Juwaini, ya. Adapun pendapat, ya, jumhur ulama, berdusta atas Nabi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam selagi tidak menghalalkan, ya, dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalika, ya. Dan sesungguhnya atau hanya saja urusan di dalam dusta atas Nabi, ya, fi siwa dzalika, yaitu dibolehkan berdusta atas Nabi selain dari perkara yang haram atau yang bukan dibolehkan, ya, tidak kafir berdusta atas Nabi di dalam perkara yang bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena itu sudah tasyri', ya, sudah tasyri'. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, beliau setelah menyebutkan tentang hukum
dari berdusta atas Nabi di dalam perkara yang halal dan haram, bahwasanya itu adalah kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ghairi, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah, ya. Dan juga oleh para ulama yang lain. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku ini berbeda hukumnya, ya, dengan berdusta atas selain namaku. Karena memang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia yang lainnya. Karena kalau menisbatkan kepada Nabi berarti menisbatkan agama, syariat. Sehingga hukum berdusta atas Nabi dengan berdusta kepada selain Nabi, atas selain Nabi, ini hukumnya beda. Lebih beratan mana? Berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan berdusta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan bentuknya banyak, ya. Ya, bentuknya banyak, ya. Misalnya berdusta yang sering dilakukan, ya. Berdusta ketika berkata, kemudian berdusta biar orang ketawa, ya, pekerjaan pelawak biasanya, ya, berkata dusta agar orang tertawa, ya. Ini termasuk tidak boleh, ya. Kemudian berdusta dengan memujinya, ya, berdusta orang tua kepada anak, berdusta anak kepada orang tua, berdusta dalam hal muamalah, tidak boleh. Yang dibolehkan berdusta, ada nggak dusta yang dibolehkan? Ada 3 hal dusta yang dibolehkan hukumnya, ya. Yang pertama adalah berdusta ketika dalam keadaan perang, ya. Karena innamal harbu khoda'ah, karena peperangan itu adalah tipu daya, boleh, ya. Jadi kalau mau berdusta silahkan ketika perang, tapi yang dibohongi musuh, ya. Bukan teman sendiri. Yang dibohongi itu musuh, ya, bukan teman sendiri, ya. Misalnya ada musuh, ya, dia sedang mencari, ya, fulan, katanya bilang, ya, apakah melihat fulan? Enggak, saya tidak lihat. Fulan lewat sini? Enggak, lewat sana. Ketika dalam keadaan perang, ini dibolehkan dalam keadaan perang, ya. Al-harbu khoda'atun, perang itu adalah tipu daya, ya. Banyak berdusta kepada lawan musuh. Kemudian yang kedua adalah berdusta untuk mendamaikan 2 saudara yang berselisih, ya. 2 saudara yang berantem, ya. 2 saudara yang, ya, bermusuhan, tidak saling, ya, menyapa, ini dibolehkan. Ada salam dari fulan, Masya Allah, ada salam dari fulan, padahal nggak ada salam, ya, senai mendamaikan, ya, ini dibolehkan. Kalau misalnya antum ingin mendamaikan saudara, ya, antum punya 2 kakak, dan 2 kakak ini apa? Bermusuh-musuhan, ada, ya. Antum sebagai adik misalnya ingin mendamaikan 2 saudara ini, kakak adik, antum kasih hadiah ke salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, ya. Misalnya, tapi hadiah itu dari sendiri, ya. Ini ada titipan hadiah dari fulan, mengatasnamakan. Itu dibolehkan ketika mereka sedang bermusuhan, dibolehkan, ya. Ini dibolehkan. Dan ini salah satu di antara amalan
yang baik karena maslahatnya besar. Ya. Dan dusta tersebut tidak ada madaratnya, tidak mendolimi orang lain. Maka hal itu dibolehkan. Berbeda dengan dusta yang biasa selain itu, maka apa? Ada madarat, ya, memberikan madarat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berdusta seorang suami kepada istrinya, ya, seorang suami kepada istrinya, tapi dustanya ya dusta yang dibolehkan, ya, misalnya masya Allah anti jamilah, masya Allah, ya, istrinya bilang apa? Kamu cantik, berbunga-bungalah dia, masya Allah, kamu cantik, ya. Dijawabnya berdebat. Itu lafaz-lafaz yang perlu disebutkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya, apa salahnya sih kita menyenangkan istri dengan sesuatu yang murah? Itu dengan apa? Masya Allah, kamu cantik hari ini, setiap hari. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Wallahi, walaupun misalnya dia pesek, ya cantik menurut dia, ya. Walaupun menurut dia nggak cantik misalnya, tapi ketika dia mengatakan dusta, dibolehkan, ya. Atau mengatakan masakan istri, enak sekali nih, masya Allah, nggak seperti biasanya. Atau masakannya enak sekali, padahal mah kurang garam atau keasinan. Ini dibolehkan. Hal-hal seperti dibolehkan. Ya tentunya tidak semua dusta kepada, ya, dalam rumah tangga itu dibolehkan, ya. Bilang, ya, istri belum dikasih apa? Ya, gaji, uang belanja belum turun, padahal sudah turun. Sudah gajian. Ya, istri minta waktunya, belum gajian. Ya, belum. Nah, ini boleh tidak dusta begini? Nah, tentunya tidak boleh. Ya, tapi hal-hal yang menjadikan hubungan keluarga itu semakin erat, semakin harmonis, itu dibolehkan karena tidak ada madarat di dalamnya. Namun, ya, berdusta di dalam keluarga yang menjadikan keluarga itu semakin apa? Menjauh, tidak harmonis, itu yang diharamkan. Karena dusta, segala sesuatu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya karena apa? Karena di sana ada mafsadat, kerusakan. Segala sesuatu yang haram itu pasti ada kerusakan, tidak baik untuk hambanya. Walaupun kadang kita nggak tahu apa sih mafsadat dan madaratnya, ya. Sebagaimana apa yang Allah perintahkan itu pasti ada sisi kebaikannya. Semuanya bagi yang Allah perintahkan. Semua ibadah baik bagi hambanya, ya. Dan semua maksiat, dosa, ya, adalah buruk bagi hambanya. Ya. Maka berdusta kepada orang lain tentunya berbeda ketika berdusta mengatasnamakan Nabi SAW. Sebabnya apa? Sebabnya tadi karena apa? Berdusta mengatasnamakan Nabi SAW karena apa? Berdusta dengan apa? Dalam masalah agama. Makanya Nabi SAW mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi orang-orang yang membuat hadis maudhu, ya, kebanyakannya adalah orang-orang Syiah, ya, orang Syiah, kemudian orang-orang Sufi, ya, orang-orang Sufi membuat hadis-hadis palsu tentang apa? Keutamaan amalan-amalan, mengatakan menisbatkan ini datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda begini, mengajak manusia untuk apa? Untuk semangat ibadah, tapi membuat hadis palsu, maka ini tidak boleh. Ini, ya, tidak boleh dan termasuk dosa besar. Termasuk jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau seandainya seseorang dia menyampaikan sebuah hadis palsu, tanpa menyebutkan atau tanpa ada niat untuk menjelaskan, tanpa menjelaskan bahwasanya hadis palsu, maka dia
dia enggak berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang dhaif tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan, maka sebutkan untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Makanya para ulama, misalnya semacam seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Bulughul Maram kan disebutkan derajat hadisnya. Hadis-hadis tentang ahkam, hukum-hukum, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kenapa disebut dhaif tetapi dimasukkan ke dalam hadis, ke dalam kitabnya, untuk memberitahukan bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Tidak diamalkan kalau memang hadisnya adalah dhaifun jiddan, sudah dihukumi dhaif. Sudah dihukumi dhaif. Namun belum tentu dalam ilmu hadis tidak semua hadis yang sanadnya dhaif itu dihukumi dhaif, bisa jadi sahih. Sebagaimana juga hadis yang sanadnya sahih belum tentu dihukumi akhirnya dengan hadis yang sahih, bisa jadi dhaif. Kalau ada dua hadis yang dhaifnya tidak terlalu dhaif, ada dua hadis maka saling mengangkat menjadi hasan li ghairihi namanya. Jadi hadis yang hasan itu berasal dari hadis yang dhaif. Jadi hasan li ghairihi dari hadis yang dhaif, karena ada penguat dari hadis yang lain, terangkatlah dia menjadi hadis yang hasan diterima. Sehingga para ulama ahli hadis, kalau ada hadis yang dhaif itu tetap diriwayatkan, tetapi ditunggu sampai ada tawabi dan syawahid tentang hadis. Maka tidak boleh berdusta atas Nabi SAW dengan membuat hadis palsu, karena diancam dengan neraka. Tetapi kembali dalam hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang membuat, misalnya orang berdusta atas Nabi SAW, ini menurut jumhur ulama maka tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir. Ini adalah ancaman, ancaman berbuat dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka. Jangan dibayangkan rumahnya, jangan diputus rumahnya, tapi fi jahannam. Ini kalau diputus, man kadzaba alayya buniya lahu baitun. Wah, enak sekali. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan sebuah rumah di neraka jahannam. Dan hadis ini juga berisi ancaman bagi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang awam terkadang bersumpah dengan menyebutkan nama Rasulullah, termasuk itu. Orang yang berdusta demi Rasulullah, dia mengatakan begitu padahal bohong. Maka ada dua dosanya. Dosa yang pertama apa? Syirik kecil. Dia bersumpah dengan mengatasnamakan selain Allah. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar. Yang kedua apa? Dia bersumpah dengan yaminul ghamus. Dengan apa? Sumpah palsu. Ada sebagian yang demi Rasulullah, tapi dia jahil. Dia enggak tahu bahwasanya bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah itu tidak boleh. Yang boleh hanya bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bersumpah dengan nama Allah jangan sering-sering. Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa, dibolehkan, tapi jangan terlalu sering. Apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah. Khawatirnya nanti terjerumus ke dalam kesalahan. Man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Wa qala man yaqul anni ma lam aqulhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berkata anni dariku, beri apa? Tentang
hadis, menyebutkan hadis, atau berkata menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam aqulhu, sesuatu yang tidak pernah aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maka dengan hadis-hadis ini, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Dengan hadis yang mutawatir, hadis yang berisi ancaman orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Terjaga. Pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat, ya, itu tidak ada yang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Hadis-hadisnya sahih. Enggak perlu sanad. Namun ketika pada zaman tabi'in sudah muncul fitnah, ya, ada Syiah, ya, ada Syiah, ada tasawuf, ada Qadariyah dan yang lainnya. Sehingga para ulama, para tabi'in kemudian apa? Mereka menyeleksi setiap kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hadis, setiap kabar yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diseleksi. Ya. Zaman semakin jauh dari zaman Nabi dan zaman sahabat, maka semakin buruk. Jangan dikira, ya, semakin kesini semakin buruk. Jangan dikira teknologi semakin canggih itu lebih bagus kondisinya. Tidak. Semakin jauh dari zaman Nabi berarti semakin dekat kepada hari kiamat. Dan semakin dekat kepada hari kiamat, kondisi manusia semakin buruk, semakin jelek, ya. Maka para tabi'in kemudian menyeleksi, ya. Kata Muhammad bin Sirin, kunna la natasa'alu anil isnad. Dahulu kami enggak pernah bertanya tentang sanad. Ya, ada yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pada bertanya, mana sanadnya, mana? Dari siapa meriwayatkan? Enggak. Karena dahulu masih apa? Zaman sahabat, zaman tabi'in. Ya, masih ada para sahabat tabi'in. Ya, zaman masih sedikit fitnah. Ya, walamma waqa'atil fitnatu, maka ketika terjadi fitnah, ya, qulna sammulana rijalakum. Ketika terjadi fitnah, ya, adanya Syiah, adanya Qadariyah, ya, dan seterusnya, maka kemudian para tabi'in menyeleksi, ya, setiap kabar yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sebutkan sanad-sanad kalian, rijal-rijal kalian. Dengan apa? Qala haddatsana fulan, ya, atau akhbarona fulan, ya, akhbarona. Ya, kalau dia menyampaikan dari hadis, dari sahabat, sampaikan, ya, siapa sahabat. Makanya kalau riwayat tabi'in yang meriwayatkan tabi'in itu masih perlu dicek apakah tabi'in ini adalah adil ataukah, ya, tidak, ya, ataukah tidak. Dalam ilmu hadis begitu. Seorang tabi'in yang menyandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya tidak diterima. Hadis mursal namanya. Ya. Seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ustaz langsung mengatakan qala Rasulullah. Ya. Sudah riwayat Bukhari, sepakat semuanya. Ya, ikhtisar, karena mungkin qala haddatsana, enggak meriwayatkan. Ya, mana tabi'in, ya. Setelah generasi setelahnya, maka apa? Harus dengan sanad. Ya, kemudian periwayatan sudah ditutup pada zaman apa? Tadwinul kutubil hadis. Setelah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dibukukan oleh Al-Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, ya, kemudian ashabus sunan al-arba'ah. Ya, maka sudah enggak ada periwayatan lagi. Sudah tidak ada, ya. Sudah imam kita menukilkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, ya, Tirmidzi, ya, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Karena apa? Hal ini adalah penjagaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman para tabi'in dan ulama-ulama dahulu itu apa? Ada yang namanya ilmu jarh wa ta'dil.
Jarh wa ta'dil. Ilmu jarh itu mengatakan misalnya fulan berdusta, ya, fulan ya jelek hafalannya, ya, fulan suka bermaksiat. Ya, kalau dalam Islam itu namanya apa? Sebenarnya apa? Gibah. Boleh nggak gibah? Nggak boleh. Tetapi dalam hal ini dibolehkan. Bahkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu taala, ya, beliau ketika meninggal dunia, beliau termasuk dari ulama ahli jarh wa ta'dil. Banyak mengatakan fulan begini, fulan begini, fulan begini dalam apa? Penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kepadanya, wahai ya Yahya bin Sa'id, apakah engkau tidak takut nanti di hari kiamat orang-orang akan menuntutmu? Maka beliau mengatakan, ya, aku lebih khawatir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntutku. Ya. Aku tidak khawatir orang-orang mereka menjadi musuhku pada hari kiamat, dan aku lebih khawatir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi musuhku karena mengetahui fulan ya suka berdusta, fulan tidak baik, kemudian apa? Ya, menjadi perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khidmahnya para ulama yang banyak berjasa di dalam ilmu syariat ini. Ya, kita sampaikan ya sampai kepada kita melalui mereka. Ya. Jadi agama sebenarnya itu hanyalah penukilan jemaah sekalian. Penukilan. Imam penukilan ayat Al-Qur'an, penukilan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penukilan apa? Aqwal sahabat dan tabi'in. Itulah ilmu. Ya. Bukan dari diri kita sendiri, ya, ngomong asal-asalan, ya, mentafsirkan ayat semaunya sendiri atau menafsirkan hadis. Enggak, kita nukilkan dari para ulama, ya, mengatakan hadis ini seperti ini maknanya, ya. Karena ini khawatir, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya para ulama dahulu mereka lebih banyak diam daripada berbicara dalam masalah agama. Banyak para ulama yang ketika diminta fatwa, ya, tidak mau, khawatir jatuh terhadap mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Dan ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, ya, di mana beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan wa naqulu wallahu a'lam bimashtabaha alaina ilmuh, dan kita mengatakan wallahu a'lam di dalam perkara yang masih samar ilmunya bagi kita. Kalau nggak tahu sama sekali, apalagi nggak tahu sama sekali, ditanya nggak tahu, wallahu a'lam. Kemudian masih ragu-ragu, ya sudah nggak tahu. Tapi kalau yakin dengan ghalabatud dzan, dia mengetahui dalilnya, dia mengetahui hadisnya, ya, dia mengetahui ilmunya, maka kemudian dia sampaikan. Kisah bagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang puluhan, 40 atau 60 pertanyaan, ya, ada orang yang datang dari jauh, dan negeri yang jauh datang ke Imam Malik di Madinah. Kemudian membawa pertanyaan apa kaumnya, penduduk negerinya, dengan puluhan pertanyaan. Berjalan safar, ya, berhari-hari. Kemudian bertanya kepada Imam Malik pertanyaan, dan dijawab hanya 3. Sekitar 3 yang dijawab. Selainnya la adri, la a'lam, saya tidak tahu. Maka kemudian seakan-akan laki-laki tersebut apa? Merendahkan ilmunya Imam Malik. Oh, seperti ini Imam Malik yang katanya Masya Allah ilmunya, ternyata ketika ditanya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan, ya, kabarkan kepada kaummu bahwasanya Malik bin Anas jahilun. Bahasa dia bodoh. Takutnya para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Kemudian qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa qala alaihi salatu wassalam, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanah
illa al-khiyanata wal kadhiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yudba'ul mu'minu ala kulli syai'in. Seorang mukmin telah dijadikan padanya keburukan segala sesuatu, melakukan kesalahan, ya, menjadi tabiat bagi seorang mukmin atas segala sesuatu keburukan. Seorang mukmin manusia pasti, ya, melakukan kesalahan. Sebesar iman, sebesar apapun imannya, setakwa apapun imannya, seorang mukmin, ya, kecuali Nabi, ya, maka melakukan kesalahan. Bahkan kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, hanya saja kesalahan dosa itu apa? Bisa terhapus dan tertutupi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesalahan bahkan apa? Telah dijadikan setiap orang, setiap hamba Adam atau zina. Enggak bisa terlepas dari zina manusia. Zinanya mata adalah melihat. Zinanya telinga adalah mendengar, melihat yang jelek-jelek. Kalau di kita, masya Allah, ya, ada wanita tidak berjilbab, itu sudah apa? Lihat aurat, ya kan? Itu dosa, ya, setiap saat. Itu pada seorang mukmin. Illal khiyanata wal kadhiba, kecuali khianat dan kadhib. Pada asalnya anak Adam itu enggak melakukan khianat dan dusta, enggak melakukan khianat dan dusta. Segala perbuatan buruk dilakukan oleh manusia, dan itu menjadi sebuah tabiat, kecuali khianat dan dusta. Oleh karena itu tidak ada udzur bagi orang yang berdusta. Orang yang berdusta berarti apa? Dia melakukan dosa besar. Adapun dosa-dosa yang lainnya bisa jadi karena kesalahan. Orang dusta biasanya sengaja. Ada nggak dusta nggak sengaja? Ya sudah niat, ya, sudah niat dusta, ya, khianat dan dusta. Berkhianat tentunya ketika diamanahi, ya, dia, ya, dikasih amanah untuk menjaga motor, tolong saya nitip, ya, 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 nitip, tapi nggak bilang dipakai atau enggak, jangan dipakai, karena yang menitipkan itu disuruh menjaga, disuruh menjaga, dipakai, digade lagi, digade, dijual. Nah, itu orang yang khianat, termasuk orang-orang yang munafik. Wa qala man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzabin. Barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis, wa huwa yura, ya, annahu kadhibun, dan hadis tersebut dilihat bahwasanya hadis tersebut dusta, fa huwa ahadul kadzabin, maka dia salah satu di antara pendusta. Meriwayatkan hadis yang memang hadis tersebut hadis dusta, hadis palsu, hadis dhaif. Tadi sudah kita sebutkan, enggak boleh menyebutkan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan bahwasanya hadis tersebut palsu, ya, mengingatkan umat dari hadis tersebut palsu, ya, dan juga tidak boleh membawakan hadis yang dhaif kecuali dengan menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif, ya. Maka kalau menyampaikan, ya, sementara hadis tersebut adalah hadis yang mardud, palsu, lemah, maka termasuk berdusta dengan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya neraka, sudah, ancamannya neraka, ya. Kemudian fala laka bihadza anna riwayatal mawdu'i la tahillu. Fala laka, maka tidak boleh dalam masalah ini anna riwayatal mawdu'i la tahillu, bahwasanya riwayat hadis maudhu itu tidak halal. Artinya apa? Meriwayatkan hadis maudhu itu tidak dibolehkan meriwayatkannya. Makanya para ulama dahulu tidak meriwayatkan, tapi mereka mengetahuinya, ya, mereka mengetahuinya, ya, hadis-hadis palsu, ya. Bahkan pernah ada sebuah kisah, ya, di mana Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad mengajarkan atau memerintahkan kepada anaknya Abdullah untuk menghafal sekian ribu hadis.
Setelah sudah dihafal apa? Ketahuilah bahwasanya hadis ini hadis yang lemah, hadis yang palsu. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis palsu. Tidak semua riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis sahih semua. Ada hadis yang dhaif juga. Tujuannya adalah ya tadi untuk apa? Ya untuk mengetahui kedhaifan hadis ini dan untuk mengetahui kepalsuan hadis ini. Ya. Jadi meriwayatkan itu hukumnya haram, kecuali meriwayatkan tujuannya adalah untuk apa? Menjelaskan bahwasanya hadis itu lemah dan hadis palsu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang besarnya dosa berkata atau berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang disebutkan ya adalah hadis-hadis yang diantaranya hadis yang mutawatir ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang berdusta dengan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ya, dosa besar yang sangat besar, di atas dosa besar berdusta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdusta atas Nabi, biasanya kalau dalam riwayat itu jarahnya para ulama ahli jarh wa ta'dil mengatakan kadzab, pendusta. Itu adalah berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sering berdusta kepada manusia, meskipun enggak pernah berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dihukumi muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Ini apa? Tertuduh berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya berdusta kepada manusia, bisa jadi dia orang yang gampang melakukan dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini kebanyakannya ada dalam masalah periwayatan atau menisbatkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berbicara di dalam masalah agama yang bukan sebenarnya. Itu sudah kita sampaikan. Kita cukupkan insyaallah taala kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan enggak? Ya. Berkaitan dengan berdoa sama Nabi, saya apakah termasuk kita melakukan amalan-amalan yang tidak contohnya termasuk berdoa? Amalan-amalan yang tidak ada contohnya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ya memang dia taklid, ya tidak. Kalau taklid ya, namun dai-nya ya, dai yang menyampaikan, dia menyampaikan hadisnya padahal hadis dhaif, hadis palsu, ya dialah yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau muqallid dia tidak berdosa, muqallid ya. Dan orang awam memang wajibnya apa? Bertaklid ya, wajibnya bertaklid. Dan dalam masalah taklid itu, oleh karena taklid itu kepada imam mujtahid, kepada mujtahid, walaupun hasil ijtihadnya seorang imam itu bisa benar bisa salah ya, karena memang apa, hukum yang ada pada lafaz Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan oleh para imam mujtahid itu ada ihtimal makna, ada kemungkinan makna ya, tidak memberikan satu makna ya, tapi ada ihtimal beberapa makna, sehingga para ulama kemudian apa, berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya dengan alat-alat yang dimilikinya, ilmu ya, ilmu hadis, ilmu Al-Quran ya, usul fikih, bahasa Arab, untuk beristinbat terhadap hukum, sehingga ada ulama nanti beda pendapat ya. Makanya dalam masalah perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, masalah furu'iyah, masalah fikih yang sifatnya dhonniyah bukan sifatnya qat'iyah ya, itu dibolehkan. Antum berbeda pendapat dalam masalah fikih ini boleh ya, boleh, enggak bersaing mencela. Karena apa? Mengikuti ulama, dan masing-masing ulama berpegang dengan apa? Dalilnya masing-masing. Di antara salah satu penyebab kenapa hukum fikih itu berbeda antara satu ulama dan ulama yang lain, contohnya ya, di dalam masalah hadis ya, para ulama ahli hadis terkadang berbeda di dalam masalah jarh wa ta'dil. Misalnya Imam Ahmad saja berbeda pendapat dengan Yahya bin Ma'in tentang si fulan ya. Misalnya Imam Ahmad berpendapat fulan dia thiqah, berarti apa? Hadisnya diterima, sahih. Yahya bin Ma'in mengatakan fulan dhaif, satu orang yang sama, sehingga apa? Lemah. Perbedaan di dalam
yang menetapkan apakah hadis ini sahih, hadis ini dhaif, kan para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Kecuali hadis yang mutawatir. Makanya hadis yang sahih ya itu pun sifatnya dhoni, hasil ijtihad para ulama. Kita taunya sahih dari siapa? Imam Bukhari, ulama. Imam Bukhari kita taklid kepada Imam Bukhari. Ya, sahih. Ya dhaif. Itu sehingga berbedalah hasil fikih. Makanya dalam fikih enggak usah gontok-gontokan. Ya, yang penting ya, karena kita orang awam semuanya taklid. Tapi kalau dalam masalah yang qat'i ijma itu sudah dipahami. Ya, masalah yang ijma qat'i yang sudah memberikan ilmu pasti, enggak ada yang menyelisihi, ya. Yang menyelisihi maka bisa sesat, dia sesat atau bahkan bisa kafir. Contohnya apa? Misalnya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sepakat kan? Ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, nggak ada yang beda dah. Ya, sudah dihukumi kafir. Tapi dalam masalah furu' ijtihadiyah, salat witir hukumnya apa? Sunnah. Abu Hanifah mengatakan wajib. Ya, tahiyatul masjid ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Nih termasuk berkurban. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Jumhur berpendapat sunnah muakkadah. Ya. Syekhul Islam mengatakan berpendapat wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Salat jamaah hukumnya apa? Para ulama beda pendapat. Ya. Makanya dalam masalah ini kalau antum ikutin ulama yang mengatakan ini tidak apa-apa. Ya, untuk diamalkan, bukan untuk nggak akan ketemu perbedaan pendapat masalah ijtihadiyah sampai didiskusikan, nggak akan ketemu ujung-ujungnya apa? Ya antum ngikutin dalil yang antum ikuti, si fulan ngikutin dalil yang dia ikuti, nggak akan ketemu. Makanya para ulama mengatakan, di antara Syekh Utsaimin rohabatus sadr fi masailil khilaf. Legowo, lapang dada di dalam masalah perbedaan pendapat ijtihadiyah. Ya, yang mengeluarkan seorang dari sesat dan tidaknya masalah akidah, masalah prinsip. Ahlu sunnah wal jamaah, dia ahli bid'ah. Ya, masalah itu. Ya, makanya sebenarnya kebanyakan di dalam perkara yang kita kritisi dari orang-orang yang mereka bukan ahlu sunnah adalah dari sisi apa? Akidahnya, bukan amaliyahnya. Memang ada amaliyahnya yang syirik, itu jelas. Tapi kebanyakan adalah akidahnya, bukan amaliyahnya. Kunut atau tidak kunut? Kunut subuh, khilaf di antara para ulama. Bahkan khilafnya antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik, belum imam-imam yang lain. Kunut subuh, walaupun anak sendiri berpendapat tidak disyarat tidak syarat kunut subuh, tapi kunutnya adalah kunut witir dan juga kunut nawazil. Dulu pernah kita sampaikan kunut subuh, kunut dalam kunut itu ada 2 perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat kunut disunnahkan dalam sholat subuh. Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat kunut hanya pada sholat witir. Sholat witir. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berpendapat bahwa kunut ada pada sholat subuh beda pendapat. Apakah setelah ruku ataukah sebelum ruku? Imam Syafi'i berpendapat kunutnya setelah ruku. Kalau sudah ruku bangun baru kunut. Imam Malik berpendapat sebelum ruku. Kita nggak pernah lihat kan sebelum ruku kan? Bingung ya. Kalau yang ada kan bingung dengan itu. Kemudian dalam sholat witir sama. Imam Ahmad dan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa sholat kunut hanya ada pada sholat witir berbeda pendapat. Imam Ahmad berpendapat setelah ruku. Abu Hanifah berpendapat sebelum ruku. Pernah nggak lihat yang non witir dulu kunutnya sebelum ruku? Pernah kan?
Iya kan? Di sini pernah juga. Nah, masalah ini masalah khilafiyah muktabaroh. Ya, muktabaroh. Antum baca kitab para ulama. Para ulama akan mengatakan dalam masalah khilaf seperti ini, ya, dibolehkan berlapang-lapang. Ya, diskusi boleh. Mana dalil antum? Ini dalil ana. Coba kita lihat. Tapi jangan salah. Enggak boleh. Itu salah. Antum menyalahkan imam. Ya. Udah nyalain orang dalilnya saja nggak tahu. Itu masalahnya di sebagian kita. Nyalain orang dalam masalah perbedaan pendapat yang dibolehkan, dia pun nggak tahu dalilnya. Kuncinya satu kalau antum tanya, nggak ada nyalain. Dalilnya mana? Iya kan? Dalilnya mana? Ya. Kemudian apa? Wajhul istidlalnya bagaimana? Nggak cukup tahu dalil, tapi harus mengetahui bagaimana memahami dalil. Masing-masing ulama punya dalilnya, ada ya. Kemudian apa? Kemudian berbeda di dalam memahami dalil. Karena usulnya juga ada sedikit perbedaan. Wallahu taala. Ini satu saja panjang banget. Ya. Ada yang lain? Karena masalah tadi termasuk yang melaksanakan meyakini bahwasanya bid'ah hasanah bid'ah itu termasuk nggak Ustaz? Yang meyakini bahwanya amalnya sebenarnya bukan amalan dari Nabi, ini mengatakan ini bid'ah hasanah gitu. Gimana Ustaz? Itu ada satu pendapat di antara ulama, tapi ada sendiri ya semua bid'ah sesat ya. Artinya bid'ah dalam agama. Ya mereka kan yang mengatakan bahwasanya ya sebenarnya seperti kalau tidak salah Al-Imam An-Nawawi yang membagi ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tetapi ujung-ujungnya sebenarnya pembagiannya ya nggak ada bid'ah hasanah. Gitu loh. Jadi bid'ah ya di dalam agama semuanya sayyi'ah. Sayyi'ah. Ya, bid'ahnya sayyi'ah. Mereka berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab kan, ketika Umar bin Khattab ya menjadikan jamaah salat tarawih sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu jamaah. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi, para kaum muslimin salat tarawih semuanya satu jamaah di belakang Nabi, imamnya satu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat berpecah belah, bukan berpecah belah, masing-masing ada jamaah punya imam, ada imam ini para sahabat gitu kan. Ya, kemudian setelah itu Umar bin Khattab melihat ya bahwasanya ya lebih baik di satu jamaah. Maka kemudian setelah satu jamaah beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab apa? Bukan bid'ah, itu sunnahnya Nabi yang sudah tidak dikerjakan lagi. Ya, sunnah Nabi yang tidak dikerjakan lagi. Maksudnya ada para sahabat sepeninggal Nabi SAW itu apa? Tidak melakukan ini. Nah pada zaman Umar dilakukan itu, sehingga itu bid'ah dari sebelumnya yang tidak dilakukan, sehingga yaitu bid'ah secara bahasa, secara syar'i bukan bid'ah, ya enggak? Makanya sebenarnya yang bid'ah hasanah pada asalnya sebenarnya bukan bid'ah, tetapi sunnah. Yang dikatakan mereka bid'ah hasanah sebenarnya sunnah. Cuman hanya bid'ah dari sisi bahasa. Karena dari sisi bahasa bid'ah artinya adalah tidak dilakukan sebelumnya. Gitu loh. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau sunnah ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu juga sunnah secara bahasa yang artinya adalah thoriqoh, metode, jalan. Ya, orang yang misalnya melakukan sesuatu, membuat perbuatan yang belum pernah ada, tapi perbuatan itu buruk. Judi apa sekarang misalnya ada judi ya? Judi online. Judi online dulu nggak ada. Itu kan sunnah. Thoriqoh bisa juga katakan bid'ah dari sisi bahasa karena dulu nggak ada. Itu kan thoriqoh, cara. Itu sunnah sayyi'ah. Bisa kesana hubungannya. Diikuti oleh orang. Bisa kesana hubungannya. Iya. Ya karena sunnah kan secara bahasa dia thoriqoh, metode, cara. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang dia membuat sunnah hasanah, makanya jadi contoh yang baik yang diikuti oleh orang, maka akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Man
sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Barang siapa yang dia mengerjakan sunnah jelek, cara amalan yang jelek, maka dia akan dapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ngikuti. Ini namanya apa? Dosa jariyah katanya. Iya enggak? Ya, dosa jariyah. Dosa yang terus ngalir karena diikuti oleh orang ngajarin lagi. Nah, termasuk bid'ah. Diajarkan bid'ah, ya, kemudian diikuti gitu. Itu namanya dosa jariyah. Buatlah ya sunnah jariyah. Sudah ya. Insyaallah kita jumpa ada. Ya. Ini tentang hadis doib saja minta disebutin contohnya yang sudah masyhur di kalangan orang-orang awam lah Ustaz. Ada nggak Ustaz salah satu contoh hadis doib yang biasa kita dengar gitu Ustaz? Padahal itu hadisnya doib gitu Ustaz. Hadisnya hadis doib. Minta disebutkan salah satu saja itu Ustaz. Gak sering diamalin begitu. Hadis doib yang masyhur di kalangan kita padahal itu hadisnya doib gitu Ustaz. Ya kalau masyhur coba sebutkan. Kalau saya tuh tahu. Apa? Kalau sudah masuk di kalangan antum ya sudah. Antum sudah tahu apa misalnya. Wallahu alam. Hadis ya antum bisa melihat kepada kitab-kitab kitab yang Syekh Albani ya Ad-Du'afa ya itu bisa lihat. Adapun contohnya wallahu alam lupa lah apa ya contohnya ya. Contohnya membaca Yasin di malam Jumat itu kayak gitu. Nah, itu sudah salah satunya itu betul. Ya, itu ya. Kemudian apa? Kemudian hadis tentang Ramadan ya, awal apa? Sepertiga ya. Awal pertama adalah rahmat, ya maghfirah, ampunan dan sebagainya. Itu dhaif. Ya, kalau nggak salah Ustaz siapa? Ustaz Syahrul Fatwa atau Ustaz Abu Ubaidah beliau menulis juga tuh. Ya, amalan-amalan yang dhaif dengan hadis yang dhaif. Biasanya momennya adalah momen-momen tertentu ya. Iya, momen-momen tertentu. Apalagi ya? Yang antum tahu tapi hadisnya dhaif. Ya antum sudah tahu. Apa contohnya? Enggak. Bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Iya, bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Iya. Yang paling ini adalah ya an-nadhafatu minal iman. Ya. Kebersihan bagian daripada iman. Sudah paling sering ditempel an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis dhaif ya, tapi hadis yang tidak ada asal usulnya ya. Dan itu juga bertentangan dengan maknanya. Kebersihan bagian daripada iman. Berarti orang apa? Orang kafir mukmin. Karena suka kebersihan. Malah bersih rapi lah berarti lebih iman lagi gitu. Iya, yang sahih apa? At-tuhuru syatrun minal iman. Itu ada hadisnya sahih. At-tuhuru syatrun minal, bersuci bagian daripada keimanan. Bersuci itu berwudu, mandi besar, ya, itu apa? Ya, itu cabang keimanan, cabang keimanan. Ya banyak hadis-hadisnya, nanti kalau mau bahas hadis-hadis dhaif ya. Ya, wallahu a'lam ya. Sudah, kita cukupkan. Ya, fadhal silakan. Terkait tadi Tahrimul halal. Kondisinya ketika ada seorang mengidap sebuah penyakit, terus periksa ke dokter tersebut mengatakan antum haram makanan kadal-kadal gitu, terkait penyakit antum. Ya. Apakah karena hadis tersebut bisa? Ya, ucapan dokter ketika misalnya ada pasien ya, pasien yang pasien yang sakit nggak boleh makan pantangan ya, nggak boleh. Ketika misalnya dokter mengatakan antum ya haram makan ini, ya, hah? Iya, kalau itu sih sebenarnya bukan haram, maksudnya dia dilarang, nggak boleh makan ini. Kecuali beda, ya, makan ini hukumnya haram itu beda. Tapi kalau antum haram makan ini, itu bukan maksudnya menyebutkan bahwasanya hukum makan ini haram. Artinya nggak boleh buat dia. Yang anda pahami seperti itu. Dan konteksnya itu. Kecuali dia mengatakan, ya antum jangan makan ini karena hukumnya haram. Dan dokter ketika menyebutkan itu, ya
menyebutkan itu karena dalam rangka apa? Ya, untuk apa? Supaya dia nggak makan itu. Karena makanan itu madarat, nggak boleh. Dan memang apa? Kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, kita nggak boleh makan makanan yang memang asalnya halal bisa menjadi haram. Karena segala sesuatu yang madarat itu hukumnya apa? Haram. Misalnya orang sakit ya, nggak boleh dia memaksa makanan itu. Kenapa? Madarat. Sehingga menjadi apa? Haram hukumnya. Termasuk puasa. Dokter ya, misalnya orang mau operasi sesar, puasa dulu, operasi nah ini bid'ah ini. Suruh puasa. Puasa. Ini saya nggak mau puasa, Dok. Karena itu bid'ah. Nggak ada syariatnya puasa sebelum operasi. Nggak ada syariatnya puasa sebelum operasi. Apakah yang dimaksud itu puasa ya dengan niat puasa ya ibadah? Bukan ya, itu bukan maksudnya. Dibolehkan ya itu? Boleh ya. Ya karena kalau nggak puasa berbahaya. Puasa itu nggak makan. Itu puasa secara bahasa. Haram sendiri artinya kan mamnu, tidak boleh ya. Ya, haram ya. Ya, boleh saja mengatakan haram, nggak boleh kamu gini, ya. Haram ada haram alaika. Misalnya seorang ayah mengatakan ya masak daging kambing haram alaikum, haramun alaikum, hanya buat anak. Gitu kan. Artinya nggak boleh buat mereka. Bukan berarti hukumnya haram. Beda konteks dari sisi bahasa dan dari sisi. Oleh karena itu apa? Nanti lafadz itu ya ada secara lugawi, ada secara istilahi. Mana yang diinginkan ya, secara istilahi atau lugawi. Tapi kalau konteks syariat, misalnya Al-Qur'an ya, kemudian juga apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum maknanya dan istilah syar'i. Walaupun ada juga yang maknanya istilah lugawi, tapi kebanyakan istilah syar'i. Kalau orang ya tergantung, tapi kalau manusia asalnya lugo secara bahasa, bukan secara istilah. Gitu loh. Kalau mengatakan ini bid'ah, sahih. HP bid'ah. Ya orang saya nggak ibadah, punya HP itu bukan ibadah nggak apa-apa bid'ah. Dulu nggak ada. Boleh nggak? Pesawat naik pesawat apa bid'ah? Ya nggak apa-apa. Memang haram naik pesawat. Memang bid'ah. Dulu nggak? Secara bahasa. Maka ketika orang mengatakan bid'ah itu dari sisi apa? Sebagaimana kata sunnah itu dari sisi mana? Sunnah itu kan macam-macam. Sunnah menurut ahli fikih adalah dikerjakan dapat pahala. Nggak dikerjakan nggak apa-apa. Makanya jangan suka mencela orang yang nggak mengerjakan sunnah. Bisa jadi dia mengerjakan pilih-pilih ya, atau karena udzur. Sunnah menurut ulama ahli hadis apa? Hadis. Mana hadis. Sunnah menurut ulama akidah adalah lawan dari bid'ah. Makanya di situ ahlu sunnah dalam prinsip-prinsip prinsip agama. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi kalau tanya bid'ah dari sisi mana? Apa bahasa? Kalau bahasa dikaitkan dengan agama keliru. Ya, atau agama dikaitkan dengan bahasa. Yang disabdakan oleh Nabi kullu bid'ah itu apa? Agama dalam masalah syariat. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini